Selamat pagi. Gimana kabarnya? Insyaallah sehat selalu ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran akuntansi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ada ice breaking dulu. Bapak minta 2 orang dari perwakilan kelas 12 IPS 2 ini untuk maju ke depan. Ya, silakan Naysila. Satu lagi, ya, Silva maju ke depan. Yang lain semuanya berdiri. Silakan berdiri kan? Nah, kita akan melakukan ice breaking. Kegunaannya apa? Untuk memberikan semangat bagi kita dalam mengikuti proses pembelajaran. Teman kamu di depan ini nanti akan melakukan gerakan. Nah, kamu mengikutinya ya. Paham ya? Kita mulai ya. Sekali lagi, kita ganti ya. Gak apa-apa. Kita lagi. Ya. Sekali lagi ya, lebih semangat ya.
Anak muda dan sahabat guru kreatif Indonesia. Selamat belajar ya. Dah, kita sudah selesai ice breaking. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi ini ada soal. Soal ini nanti akan kita catat di laptop Bapak, ya. Nah, jadi nanti Bapak kasih kesempatan kepada kamu maju ke depan. Kemudian menulis jawabannya di laptop ini. Bisa? Oke ya. Siklus akuntansi itu dimulai dari jurnal umum. Kemudian kita posting ke buku besar. Setelah itu kita lakukan rekapitulasi di neraca saldo, lakukan pencatatan penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan sampai terakhir neraca saldo setelah penutupan. Nah, kita mulai dari transaksi yang pertama. Transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2023 yaitu dibeli perlengkapan 500.000 dan peralatan 1 juta secara kredit. Nah, kira-kira gimana analisisnya? Dibeli perlengkapan dan peralatan secara kredit. Nah, bagaimana analisisnya? Nah, cara menganalisisnya itu kita kan sudah belajar di analisis transaksi. Kalau dibeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah dicatat di debit. Peralatan dibeli, maka peralatan kita bertambah. Kalau bertambah dicatat di debit. Karena kita beli secara kredit, maka muncul utang usaha. Utang usaha kita bertambah di kredit. Ngerti ya? Nah, ya coba Rio. Gimana analisisnya Rio? Analisis yang kedua ya Pak. Yang nomor 1 dulu. Dibeli perlengkapan sebanyak 500.000 dan peralatan sebanyak 1 juta secara kredit. Analisisnya adalah kita membeli perlengkapan. Perlengkapan itu bertambah. Kalau perlengkapan bertambah di debit. Ya. Kalau peralatan bertambah, setelah itu kita membeli peralatan bertambah. Peralatan bertambah itu di debit juga. Setelah kita membeli tersebut secara kredit, otomatis kita memiliki utang usaha. Ya. Utang usaha tersebut juga bertambah, tapi di kredit. Nah, sekarang siapa yang bisa mencatatnya ke depan? Siapa yang bisa? Fatir? Nah, ya catat saja. Nah, catat di situ tanggal, nama akun, referensi, tulis tadi. Nah, kita lanjut transaksi nomor 2. Diterima pelunasan piutang usaha senilai 800.000 dan pendapatan jasa sebesar 1.500.000. Nah, siapa yang bisa melakukan analisis? Siapa yang bisa? Nah, masuk Rio ya, bagus Rio ya. Baik Pak, analisis pada tanggal 2 diterima pelunasan piutang usaha sebesar 800.000 dan pendapatan jasa sebesar 1.500.000. Piutang usaha kita berkurang, berada di kredit. Pendapatan jasa kita bertambah, berada di kredit. Dan kas kita juga bertambah, berada di debit. Baiklah, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Nah, siapa yang bisa menuliskan ke depan? Siapa yang bisa?
Untuk transaksi tanggal 2, siapa yang bisa menuliskan nama akun, nilai nominalnya di laptop Bapak? Siapa yang bisa? Rio, nah silakan Rio. Coba yang lain lebih ini ya. Kita kan sudah lama belajar ini kan. Nah, kita lanjut transaksi yang ketiga. Nah, siapa yang bisa menganalisis transaksi tanggal 3? Liza bisa? Enggak bisa? Nah ya, coba. Dibayar utang usaha 1 juta dan utang bank 1.500.000. Dianalisis utang usaha berkurang, ditulis debit. Utang bank juga berkurang, dituliskan di debit. Dan untuk membayar utang usaha dan utang bank kita menggunakan kas. Kas berkurang juga dan dituliskan di kredit. Nah, benar sekali. Nah, silakan siapa yang mau ke depan untuk transaksi tanggal 3 ya, tanggal 3. Marla bisa menuliskannya ke depan? Nah, silakan Marla. Ya. Tulis transaksi tanggal 3. Nah, selanjutnya transaksi tanggal 4. Coba usup lagi, Cuk. Analisis transaksi tanggal 4. Masih malu-malu? Sandi? Ah, ya. Pan diterima berkas pendapatan jasa sebesar 3 juta rupiah. Di sini kas bertambah. Di sini kas bertambah di debit, terus pendapatan jasa bertambah tapi di kredit. Nah, oke ya. Nanti disambung, ditulis di depan ya. Nah, lanjut transaksi yang terakhir, transaksi tanggal 5. Siapa yang bisa? Mana Ira? Nah, iya. Transaksi tanggal 5. Ya, ini. Transaksi tanggal 5 prepaid senilai 300 rupiah, beban gaji 500 rupiah, beban sewa 150 dan beban listrik 200. Semua akun itu dibayar. Yang pertama prepaid bertambah di debit, beban gaji bertambah di debit, beban sewa bertambah di debit, beban listrik juga bertambah di debit, dan kasnya berkurang di kredit. Ya, beri tepuk tangan. Berarti untuk siklus yang pertama itu sudah bisa kita pahami ya. Tinggal kita pindahkan ke laptop Bapak. Nanti Feni ke depan tuliskan transaksinya itu di format jurnal umum ya. Nah, kira-kira yang lain ada kendala nggak mengenai jurnal umum itu? Nggak ada ya? Bisa ya? Bisa? Nah, yang perlu kita pahami sebelum kita menulis jurnal umum itu adalah menganalisis transaksi. Ada namanya mekanisme debit dan kredit. Seperti transaksi tanggal 2, diterima pelunasan piutang usaha. Berarti kan ada sesuatu yang kita terima. Yang kita terima itu dalam bentuk uang tunai. Uang tunai itu nama akunnya kas. Nah, maka kas kita kalau kita terima berarti bertambah. Kalau bertambah mekanismenya dicatat di debit. Nah, yang kita terima tadi adalah piutang usaha. Artinya ada hak kita dari orang lain yang kita terima. Nah, berarti piutangnya bertambah atau berkurang itu? Berkurang piutangnya.
Ya kan? Nah, kalau piutang berkurang dicatat di kredit. Nah, kemudian ada juga penerimaan pendapatan jasa. Pendapatan jasa maksudnya adalah sesuatu yang kita terima karena kita sudah menyelesaikan pekerjaan. Maka pendapatan jasa kita bertambah. Kalau bertambah dicatat di berarti kan ada 3 akun di situ kan? Debitnya kas, kreditnya piutang usaha, dan pendapatan jasa. Kita lihat nilai nominalnya. Piutang usaha yang kita terima nilainya 800. Pendapatan jasa 1.500.000. Berarti berapa kas yang kita terima? Berapa? Iya, dari mana kita dapat 2.300.000 itu? Iya, menjumlahkan nilai penerimaan piutang usaha ditambah dengan pendapatan jasa. Jadi pada tanggal 2 itu nanti kamu akan terima uang 2.300.000. Nah, dari mana? Dari penerimaan piutang usaha dan pendapatan. Iya. Kemudian dibayar. Nah, nanti kata kuncinya dibayar. Kalau dibayar berarti kas kita berkurang. Kenapa kita kasnya berkurang? Ada sesuatu yang kita bayar. Apa akunnya? Utang usaha dan utang. Berarti utang usaha dan utang bank kita itu bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Kita bayar utang kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau berkurang utang itu dicatat di mana? Di debit. Paham ya? Nah, silakan dilanjutkan mencatat tanggal 4. Siapa tadi tanggal 4? Ya, Benny. Ya, silakan Penny. Ya, silakan Penny. Ya, nampak ya. Catat di Nah, setelah kita membuat jurnal umum, maka langkah berikutnya adalah posting ke buku besar. Nah, posting ke buku besar itu kita akan mengelompokkan transaksi-transaksi ke dalam akun yang sama. Mulai dari kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, sampai nanti terakhir beban listrik. Formanya sudah ada ya? Nah, kita lihat di jurnal umum itu transaksi kas ini berapa kali terjadi? Tanggal berapa saja transaksi kas itu? Tanggal 2, tanggal 3, 4, dan 5. Nanti ditambah saldo awalnya. Karena apa? Karena perusahaan kita ini berlanjut kegiatan operasionalnya, sehingga perusahaan kita ini memiliki data keuangan pada pencatatan sebelumnya. Ya, oke ya. Nah, kita sambung ayat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa summa kala bisa dilembang. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa karazaqna amsala Summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, surat apakah itu? At-Tin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum Lakumul arda firasa wa samaa binaa wa anzalna minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina Fa'tu bisurratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya, sadaqallahul azim. Satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tablil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Walam yaunal ma'ud. Nah, karena Feni-nya belum selesai, kita lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lazina yu'minuna bima unzila ilaika
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim saddan wa min khalfihim. Nah, error kan? Error ya. Kalau error itu ya biasanya banyaknya pikiran. Nah, pikiran itu biasanya dengan betina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allahu la la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bis shay'in min ilmi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ya. Nah, ini sudah dibuat ya. Nah, ini Bapak koreksi dulu. Coba tadi yang menuliskan ke depan maju. Penny, coba tadi Fatir yang menuliskan ke depan. Ada 5 tadi ke depan. Nah, ini kita lihat, Bapak koreksi ya. Untuk transaksi tanggal 1, nah ini benar perlengkapan di debit senilai 500.000. Nah, tinggal tulisan nominalnya saja yang perlu kita perbaiki. Nah, peralatan 1 juta. Oke. Maka utang kita 1.500.000. Nah, nomornya juga sudah benar. Kemudian tanggal 2 kas di debit 2.300.000 di utang usaha. Nah, utang usaha itu kodenya 102 senilai 800.000. Nah, kemudian, ini akun pembuat. Nah, ada satu lagi akun pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Kita tulis nomornya 401. Transaksi tanggal 3 utang usaha debit benar 1 juta, utang usaha debit 1.500 benar, kasnya 2.500 juga benar. Nah, untuk tanggal 4 kas di debit tapi nggak diisi nomor akun, diisi 101. Nah, pendapatan jasa di kredit. Kalau kredit kita kasih spasi. Nah, kasih spasi, ditulis referensinya berapa? 401. Oke. Tanggal 5 privé, beban gaji, beban sewa, beban listrik. Benar ya? Nah, mana yang salah? Ya, kekurangan nomor akun. Beban gaji 501. Beban sewa 502. Beban listrik 503. Kas 101. Nah, ini ya. Nah, ini nilainya. Nanti ditotalkan semua. Totalnya dapatnya berapa?
Oke, balance ya antara debit dan kreditnya. Oke. Nah, baiklah Anda semuanya, kita sudah menyelesaikan tahapan siklus yang pertama, yaitu mencatat jurnal umum. Bisa dipahami? Nah, jadi gitu ya. Kita analisis, kemudian kita catat menggunakan laptop. Pakai HP bisa nggak? Bisa. Aplikasinya apa? Google Doc. Nanti Bapak kirimkan Google Doc, isi melalui aplikasi itu ya. Oke. Ada kendala nggak kira-kira pada pembelajaran kita hari ini? Tidak ada ya. Nah, jadi pada hari ini kita sudah menyelesaikan jurnal umum. Nah, untuk tugas kamu di rumah, lanjutkan mengerjakan buku besar dan neraca saldo. Oke, silakan duduk kembali, kasih tepuk tangan. Nah, mengapa kita harus menggunakan teknologi? Coba, apa alasannya? Mengapa kita mesti menggunakan teknologi ini dalam mencatat transaksi? Karena lebih mudah. Lebih mudah. Ada yang lain? Ya, coba Sakinah. Mengapa kita harus menggunakan teknologi? Agar pekerjaannya menjadi lebih mudah. Pak? Agar pekerjaannya menjadi lebih mudah. Ya, agar pengerjaannya menjadi lebih mudah. Oke, ada yang lain nggak? Coba malah mengapa kita perlu menggunakan teknologi dalam mencatat transaksi itu? Mengapa kita perlu menggunakan teknologi dalam menyelesaikan pencatatan transaksi pada pembelajaran akuntansi? Untuk mempermudah dalam pengisian. Oke, coba ada yang lain? Liza? Nah, ini Bapak berikan ilustrasi ya. Ilmu akuntansi ini akan diterapkan oleh manusia dalam dunia usaha, yaitu untuk melakukan administrasi keuangan. Bapak mau tanya sama kamu, apakah perusahaan itu masih menggunakan sistem pencatatan manual seperti ini? Mereka menggunakan apa? Sistem komputerisasi. Misalnya, ya apa? Kasir apa? Oke. Nah, ini temannya mencontohkan kasir di Indomaret. Kamu bayangkan ketika kamu tamat SMA, kamu memasuki dunia kerja menjadi karyawan di Indomaret. Kira-kira kalau kamu tidak paham penggunaan teknologi, apa yang terjadi kira-kira? Nah, kamu bercita-cita setelah tamat SMA ini
bekerja di Indomaret. Coba bayangkan, kalau kamu nggak paham penggunaan teknologi ini, kira-kira apa yang terjadi? Tidak tahu pencatatan uang masuk dan uang keluar. Ya, apalagi? Kira-kira bos kamu marah nggak? Marah. Kalau udah marah, bosnya dikasih punishment nggak? Punishment itu sanksi. Apa kata bos kamu? Ketek yang paca kamu. Dem keluar wae lah kantor salah pegawai. Nah, jadi kita antisipasi yang demikian ya. Maka kita perlu belajar menggunakan teknologi. Jadi lembar kerja akuntansi ini bisa kita gunakan sebagai pembelajarannya. Tapi nanti kita aplikasikan pencatatan itu dalam sistem komputerisasi, yaitu dengan menggunakan laptop atau handphone melalui aplikasi Google Doc. Nah, sekarang yang terakhir, setelah kita belajar 2 jam pelajaran tentang pencatatan siklus akuntansi ini, apa yang kamu rasakan? Coba Boy, apa yang dirasakan Boy? Kita lah belajar 2 jam pelajaran Boy. Nah, coba apa yang dirasakan kira-kira? Adakah yang bisa memberikan testimoni biar Bapak ini ada rasa rupanya bermanfaat nian belajar laiku macam itu. Misalnya kamu waktu itu mengikuti kegiatan dari KB kan? Dikasih materi, setelah di akhir pembelajaran itu kan ada pertanyaan mengenai ungkapan perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan. Nah, sama juga dengan Bapak sekarang. Ini kan kita sudah belajar nih. Nah, kira-kira Bapak ingin dengar perasaan kamu setelah belajar 2 jam pelajaran ini. Sangat senang karena bisa banyak tahu tentang apa itu akuntansi. Satu saja, senang saja. Senang saja, nggak ada yang lain daripada itu. Kalau senang saja kita belajar, tapi kita nggak mengerti, kira-kira lengkap ya. Senang saja naik, bergembira. Perasaan kamu senang sekarang, tapi mengerti nggak yang Bapak ajarkan hari ini? Menurut saya sudah lebih paham lah dengan pelajaran pada pagi hari ini tentang akuntansi, dan itu membuat saya lebih percaya diri untuk maju ke depan. Saya sangat senang bisa belajar bersama teman-teman di sini karena kami ini bisa memahaminya secara bersama-sama, apalagi dengan metode belajar seperti Bapak tadi, saling tanya bertanya seperti itu. Dan alhamdulillah banyak yang saya pelajari pada hari ini. Baiklah, terima kasih. Nah, ada yang lain? Apa yang dirasakan?
Kira-kira kalau kamu sudah senang, kalau kamu sudah mengerti, keberlanjutannya itu kira-kira seperti apa? Apa harapan kamu untuk pembelajaran kita selanjutnya? Apakah seperti ini? Atau kita kembali ke kelas seperti biasa? Nah, coba siapa yang mau? Nah, coba Mas Rio. Kayaknya Menurut saya lebih baik belajar seperti ini karena kalau dalam kelas itu tuh menurut saya sumpek, bau. Iya. Kalau di sini kan lebih bersih seperti itu, lebih jendelanya lebih ventilasinya banyak dan ruangannya juga bersih, besar, dan menurut saya bagus lah di sini daripada dalam kelas. oke. Bapak mau dengar Sakinah? Dan coba yang di belakang juga kasihkan testimoni tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, kalau tidak ada, karena jam kita sudah selesai di akhir pembelajaran ini, kita